video mengenai bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raisa Zerfatia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido. Perkenalkan, nama saya Raka Zudi Noval. Jelaskan bagaimana keragaman agama di Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa. Berikan contoh konkret. Yang pertama itu toleransi dan kerukunan, yaitu keragaman agama dan budaya mendorong masyarakat untuk saling menghormati. Yang kedua, kolaborasi dalam kemanusiaan. Banyaknya organisasi keagamaan yang bekerja sama dalam program sosial. Yang ketiga, dialog antar agama. Membantu membangun komunikasi dan saling pengertian. Kegiatan ini sering melibatkan diskusi tentang isu-isu sosial dan cara menyelesaikan bersama-sama. Yang keempat, pendidikan multikultural. Banyak sekolah di Indonesia mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang kelima, perayaan bersama. Perayaan hari besar agama seringkali dihadiri oleh orang-orang dan berbagai latar belakang. Bagaimana pengaruh suku budaya terhadap keragaman budaya di Indonesia? Berikan contoh. Contoh yang pertama, ada bahasa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa dan dialek yang berbeda. Yang kedua, ada tradisi dan upacara adat. Setiap suku memiliki tradisi dan upacara yang khas yang berbeda. Yang ketiga, ada seni dan kerajinan. Setiap suku bangsa memiliki seni dan kerajinan yang unik. Yang keempat, ada kuliner. Makanan khas setiap daerah mencerminkan budaya suku tertentu. Yang kelima, ada pakaian tradisional. Setiap suku memiliki pakaian adat yang mencerminkan identitas dan budaya mereka. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola keberagaman. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasinya ialah yang pertama menjalin kebersamaan dan saling membantu. Yang kedua, menghargai perbedaan dan memandangnya sebagai kekuatan. Yang ketiga, melakukan dialog terbuka. Yang keempat, menggunakan teknologi secara bijak. Tantangannya yang pertama ada radikalisme dan paham etnosentrisme. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kasus kriminalitas dan narkoba. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya sendiri. Bagaimana semboyan ini merefleksikan keragaman masyarakat Indonesia? Yang pertama, mengajarkan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Yang kedua, mengajarkan toleransi. Yang ketiga, mengajarkan hidup berdampingan. Yang keempat, mengajarkan untuk menjaga kerukunan sosial. Dan yang kelima, mengajarkan untuk menghargai keanekaragaman budaya. Bagaimana pendidikan dapat memupuk sikap toleransi dan menghargai perbedaan? Yang pertama, ada kegiatan budaya. Contohnya mengadakan festival budaya atau hari keragaman di sekolah dapat memperkenalkan siswa pada berbagai tradisi dan kebiasaan budaya. Yang kedua, mendorong kerjasama seperti kegiatan bersama yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Menumbuhkan rasa saling menghormati. Yang ketiga, mengenal dan menghargai perbedaan, yaitu siswa diajarkan tentang sebagai budaya, agama, dan latar belakang sosial. Yang keempat, diskusi dan dialog. Sekolah dapat mengadakan diskusi dan forum tentang isu-isu sosial dan keragaman. Bagaimana globalisasi dapat memengaruhi kelestarian budaya lokal? Untuk dampak positifnya, yaitu globalisasi dapat membuat masyarakat lebih terbuka terhadap budaya lain, sehingga memperkaya budaya lokal. Globalisasi juga dapat membuat masyarakat berpikir lebih maju dan rasional, serta meningkatkan tatanan nilai sosial budaya. Dampak negatifnya, yang pertama, budaya asli suatu daerah atau negara hilang. Yang kedua, kebudayaan
tradisional seperti upacara adat, kesenian tradisional, dan juga bahasa daerah mengalami penurunan dalam praktik dan penggunaannya. Yang ketiga, generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya populer global dan meninggalkan budaya asalnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran IPS, bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Kelompok 5, kelas 8E. Anggota kelompok: Raisa Azra Fathia, Naila Kalimatul Maghfirah, Raka Zuhdi Naufal, dan Muhammad. Budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. 2. Agama dan kepercayaan. Negara kita menjunjung tinggi kebebasan beragama. Agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu hidup berdampingan dengan beragam kepercayaan lokal. 3. Bahasa. Kekayaan bahasa daerah menjadi salah satu kekayaan Indonesia. Setiap suku bangsa umumnya memiliki bahasa sendiri. 4. Adat istiadat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang unik, mulai dari upacara adat, pakaian tradisional, hingga rumah adat. 5. Kesenian. Kesenian tradisional Indonesia sangat beragam, mulai dari tarian, musik, hingga kerajinan tangan. 6. Makanan. Masakan tradisional Indonesia sangat kaya rasa dan beragam, dipengaruhi oleh bahan-bahan lokal dan budaya masing-masing daerah. Faktor penyebab keberagaman. 1. Kondisi geografis. Kepulauan Indonesia yang luas dan beragam kondisi geografis menyebabkan perbedaan dalam mata pencaharian, budaya, dan cara hidup masyarakat. 2. Sejarah. Sejarah panjang Indonesia dengan berbagai pengaruh budaya dari luar turut membentuk keberagaman masyarakat. Mengapa keberagaman itu penting? Keberagaman adalah kekayaan bangsa. Dengan menghargai dan memahami perbedaan kita dapat 1. Memperkuat persatuan. Keberagaman dapat menjadi perekat persatuan jika kita saling menghormati. 2. Meningkatkan kreativitas. Perbedaan perspektif dan cara berpikir dapat memicu inovasi dan kreativitas. 3. Memperkaya budaya. Pertukaran budaya antar kelompok dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Jelaskan bagaimana keragaman agama di Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa. Berikan contoh konkret. Yang pertama itu toleransi dan kerukunan, yaitu keragaman agama dan budaya mendorong masyarakat untuk saling menghormati. Yang kedua, kolaborasi dalam kemanusiaan. Banyaknya organisasi keagamaan yang bekerja sama dalam program sosial. Yang ketiga, dialog antar agama. Membantu membangun komunikasi dan saling pengertian. Kegiatan ini sering melibatkan diskusi tentang isu-isu sosial dan cara menyelesaikan bersama-sama. Yang keempat, pendidikan multikultural. Banyak sekolah di Indonesia mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang kelima, perayaan bersama. Perayaan hari besar agama seringkali dihadiri oleh orang-orang dan berbagai latar belakang. Dalam membuka akses mobilitas sosial bagi seluruh insan. Bagaimana pengaruh suku budaya terhadap keragaman budaya di Indonesia? Berikan contoh. Contoh yang pertama ada bahasa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa dan dialek yang berbeda. Yang kedua ada tradisi dan upacara adat. Setiap suku memiliki tradisi dan upacara yang khas yang berbeda. Yang ketiga ada seni dan kerajinan. Setiap suku bangsa memiliki seni dan kerajinan yang unik. Yang keempat ada kuliner. Makanan khas setiap daerah mencerminkan budaya
suku tertentu. Yang kelima ada pakaian tradisional. Setiap suku memiliki pakaian adat yang mencerminkan identitas dan budaya mereka. Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola keberagaman? Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasinya ialah yang pertama menjalin kebersamaan dan saling membantu. Yang kedua menghargai perbedaan dan memandangnya sebagai kekuatan. Yang ketiga melakukan dialog terbuka. Yang keempat menggunakan teknologi secara bijak. Tantangannya yang pertama ada radikalisme dan paham etnosentrisme. Yang kedua kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga meningkatnya kasus kriminalitas dan narkoba. Yang keempat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya sendiri. Bagaimana semboyan ini merefleksikan keragaman masyarakat Indonesia? Yang pertama, mengajarkan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Yang kedua, mengajarkan toleransi. Yang ketiga, mengajarkan hidup berdampingan. Yang keempat, mengajarkan untuk menjaga kerukunan sosial. Dan yang kelima, mengajarkan untuk menghargai keanekaragaman budaya. 6. Tadi gue soal berapa? 2, 3, 5. Berarti 6. Bagaimana pendidikan dapat memupuk sikap toleransi dan menghargai perbedaan? Yang pertama ada kegiatan budaya. Contohnya mengadakan festival budaya atau hari keragaman di sekolah dapat memperkenalkan siswa pada berbagai tradisi dan kebiasaan budaya. Yang kedua, mendorong kerjasama seperti kegiatan bersama yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Menumbuhkan rasa saling menghormati. Yang ketiga, mengenal dan menghargai perbedaan, yaitu siswa diajarkan tentang sebagai budaya, agama, dan latar belakang sosial. Yang keempat, diskusi dan dialog. Sekolah dapat mengadakan diskusi dan forum tentang isu-isu sosial dan keragaman. Pengaruh globalisasi terhadap keberagaman budaya. Bagaimana globalisasi dapat memengaruhi kelestarian budaya lokal? Untuk dampak positifnya yaitu globalisasi dapat membuat masyarakat lebih terbuka terhadap budaya lain sehingga memperkaya budaya lokal. Globalisasi juga dapat membuat masyarakat berpikir lebih maju dan rasional serta meningkatkan tatanan nilai sosial budaya. Dampak negatifnya yang pertama, budaya asli suatu daerah atau negara hilang. Yang kedua, kebudayaan tradisional seperti upacara adat, kesenian tradisional, dan juga bahasa daerah mengalami penurunan dalam praktik dan penggunaannya. Yang ketiga, generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya populer global dan meninggalkan budaya asalnya. Kesimpulan, keberagaman masyarakat Indonesia adalah anugerah yang harus kita syukuri. Dengan saling menghargai dan memahami perbedaan, kita dapat membangun Indonesia yang lebih maju dan bersatu. Sekian dari kelompok kami. Wassalam.